Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Syifa Septiani, NIM 221598, kelas RC1 Manajemen semester 4, dosen pengampu Bapak Ade Faisal. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah e-commerce. Saya akan menjelaskan materi pemahaman dan pengendalian e-commerce. E-commerce adalah telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Kemudian berbelanja secara online, jangkauan pasar yang luas dan efisien dalam bisnis telah mendorong pertumbuhan e-commerce secara pusat. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat tantangan dalam pengendalian untuk memastikan kelancaran dan keamanan transaksi. Kedua, memahami e-commerce. 1. Definisi e-commerce adalah segala bentuk transaksi jual beli yang dilakukan secara elektronik terutama melalui internet. Jenis-jenis e-commerce adalah bisnis ke konsumen, misalnya Tokopedia dan Shopee. Kedua, bisnis ke bisnis, misalnya platform pembelian bahan baku. Ketiga, konsumen ke konsumen, misalnya eBay. Keempat, konsumen ke bisnis, misalnya freelancer. Manfaat e-commerce adalah untuk bisnis, yaitu jangkauan pasar luas, efisien biaya, dan hubungan pelanggan baik. Kedua, untuk konsumen, kemudahan pilihan produk beragam dan harga kompetitif. Ketiga, ada pengendalian dalam e-commerce. Pengendalian dalam e-commerce sangat penting untuk mencegah penipuan, menjamin keamanan data, dan memastikan kualitas produk. Keempat, ada aspek-aspek yang perlu dikendalikan, yaitu sistem informasi, keamanan dan enkripsi, integrasi data, dan ketersediaan sistem. Kelima, proses bisnis. Ada pemrosesan pesanan. Kedua, pembayaran. Ketiga, pengiriman. Dan keempat, pengembalian barang. Ada juga manajemen risiko, identitas risiko, dan tantangan pengendalian e-commerce. Tantangan dalam pengendalian e-commerce adalah perkembangan teknologi yang cepat, yaitu selalu ada ancaman baru. Kedua, perilaku konsumen yang dinamis, yaitu kebutuhan dan ekspektasi konsumen terus berubah. Pemateri 2 adalah sejarah dan perkembangan e-commerce bisnis. E-commerce atau perdagangan elektronik telah mengalami evolusi yang sangat pesat sejak kemunculannya. Awal mula e-commerce adalah tahun 1970-an munculnya electronic fund transfer (EFT) yang memungkinkan transaksi keuangan secara elektronik menjadi cikal bakal e-commerce. Namun pada masa ini EFT masih terbatas digunakan oleh perusahaan besar dan lembaga keuangan. Kedua, awal 1990-an, komersialisasi internet dan pertumbuhan penggunaan internet secara eksponensial memicu munculnya istilah e-commerce. Ketiga, akhir 1990-an awal 2000-an. Terjadi ledakan .com di mana banyak perusahaan startup berlomba-lomba membangun bisnis online. Namun banyak di antaranya yang gagal karena model bisnis. Selanjutnya ada perkembangan e-commerce. Era 2000-an setelah kegagalan .com, e-commerce mengalami konsolidasi. Kedua, era smartphone. Populernya smartphone dan akses internet yang semakin mudah. Ketiga, era sosial e-commerce. Media sosial menjadi platform baru untuk berjualan. Keempat, era saat ini e-commerce terus berkembang dengan adanya teknologi baru seperti kecerdasan buatan, big data, dan augmented reality. Selanjutnya ada faktor pendorong pertumbuhan e-commerce. 1. Perkembangan teknologi, perubahan perilaku konsumen. Ketiga, globalisasi. Dan 3. Pandemi COVID-19. Selanjutnya ada dampak e-commerce terhadap bisnis, yaitu ekspansi pasar. Contohnya, bisnis dapat menjangkau konsumen di seluruh dunia. Kedua, efisien biaya adalah mengurangi biaya operasional seperti sewa toko fisik. Ketiga, personalisasi dapat memberikan pengalaman belanja yang lebih personal bagi konsumen. Selanjutnya ada tantangan e-commerce, yaitu 1. Persaingan yang ketat. 2. Keamanan data. Ketiga, logistik. 4. Dan pembayaran. Setelah sekian materi saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.